Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Alessia Sunarita. Di sini saya ingin mencoba membuat sebuah topologi untuk mengkonfigurasikan sebuah email agar bisa mengirim email dari PC satu ke PC yang lainnya. Langsung saja kita tambahkan dulu untuk semua perangkatnya. Di sini saya menggunakan satu router dengan 2 switch, 4 PC, dan 1 server. Di sini sudah ada 8 perangkat ya. Lalu kita koneksikan saja. Saya di sini menggunakan untuk copper straight through untuk koneksi kabelnya. Ya, oke, kabel sudah terkoneksi, sudah terhubung semua. Sekarang kita asumsikan bahwa ini kan ada 2 switch. Kita asumsikan bahwa switch pertama itu masuk ke dalam LAN A dan switch kedua itu masuk ke dalam LAN B. Kita kasih nama dulu agar mempermudah kita untuk membagikan IP address nantinya. Oke, baik. Sekarang kita langsung saja untuk menginputkan IP address-nya. Kita mulai dari router, klik routernya, kita masuk ke config, kita masuk ke gigabit ethernet. Port status kita on-kan. Untuk IP address kita menggunakan kelas C 192.168.10.1. Untuk subnet masknya sudah otomatis. Lalu kita masuk ke gigabit ethernet 0/0. Untuk port statusnya kita on-kan. Untuk IP address-nya tetap menggunakan kelas C 192.168.12.1. Untuk subnet masknya otomatis kita close saja. Untuk server kita mulai menginputkan IP address-nya. Kita klik servernya, kita masuk ke desktop, IP configuration, IP address-nya. Di sini diingat ya bahwa kita tadi menggunakan 2 LAN. Untuk LAN A kita isikan untuk IP address dengan oktet belakang 10.1 dan LAN B di oktet 12.1. Berarti ini kita akan mengisi untuk IP address server. Berarti IP server berada di LAN A, berarti untuk IP address-nya kita menggunakan 192.168.10.2. Untuk default gateway, kita isikan untuk IP address dari routernya. 192.168.10.1. Untuk DNS server, kita isikan untuk IP address dari server itu sendiri. Karena kan ini servernya ya, jadi domain name-nya itu harus sama dengan IP address dari servernya. Oke, ini diotomatiskan saja, kita close. Kita lanjut ke PC yang pertama, masuk ke desktop, IP configuration.
untuk IP address 192.168.10.3. Untuk default gateway, IP address dari routernya. Untuk DNS server, kita menggunakan IP address dari servernya. Sudah, kita close, lanjut ke PC yang kedua. Pilih desktop, IP configuration 192.168.10.4. 192.168.10.1. 192.168.10.2. Oke, close. Kita lanjut ke LAN B-nya. Untuk yang pertama kita isikan IP address. Kita masuk ke desktop, IP configuration, lakukan hal yang sama ya. Ingat di sini kita akan mengisi IP address untuk LAN B. LAN B itu menggunakan IP address oktet 12.1, berarti 192.168.12.1, karena titik 1 itu merupakan IP address dari default gateway-nya atau IP address dari routernya. Untuk DNS server kita samakan menggunakan IP address dari servernya 192.168.10.2. Otomatiskan saja, kita close. Kita lanjut isi IP address terakhir untuk komputer keempat 192.168.12.3. 192.168.12.1. 192.168.10.2. Oke. Jadi kita sudah mengisi untuk semua IP address setiap perangkatnya. Kita coba untuk tes. Caranya kita coba tes dari komputer pertama ke komputer yang kedua dulu ya, yang satu LAN dulu. Kita masuk ke command prompt. Kita ketikkan ping. Lalu ketikkan IP address yang akan dites. Untuk komputer yang ketiga itu kan IP address-nya 192.168.10.3. titik 4. Kita coba ping. Ya, sudah tersambung ya. Sekarang kita coba untuk dari komputer pertama ke servernya. Kita coba ping 192.168.10.2. Ya. Oke, sudah tersambung juga ya. Sekarang kita akan mencoba memanggil IP address dari LAN A ke LAN B. Biasanya untuk percobaan pertama itu akan time out dulu ya biasanya. Tapi kita coba aja. Kita coba panggil untuk IP address komputer ketiga ya. Biasanya request time out dulu baru bisa tersambung biasanya gitu kan, karena beda LAN juga, jadi sedikit agak terpending. Kita coba panggil lagi ya. Ya, sudah tersambung. Oke, sekarang kita coba ke komputer yang satunya lagi 168.12.3. Custom out. Oke, sudah tersambung lagi ya. Cuman membutuhkan agak waktu sedikit lama dibanding yang satu LAN. Oke, nah di sini sudah tersambung semua ya. Sekarang kita coba untuk konfigurasi emailnya. Sebelum mengkonfigurasi email, sebelumnya kan kita kalau mau ngirim email itu harus punya akunnya dulu. Berarti di sini kita akan membuat akunnya terlebih dahulu ya. Kita masuk ke server. Kita pilih service, kita masuk ke DNS, kita on. Untuk nama di sini kita bisa misalkan kayak untuk domain name, di sini saya ingin menggunakan cikarang.com. Cikarang.com ya. Jadi di sini domain name ini seperti alamat kayak
google.com, yahoo.com, yang kayak gitu-gitu ya. Untuk address-nya kita isikan untuk alamat IP address dari servernya. Oke, coba kita add. Nah, di sini kita udah buat untuk DNS servernya ya. Sekarang kita lanjut mulai membuat akun setiap komputernya. Kita pilih email. Untuk domain name kita menggunakan cikarang.com yang tadi sudah kita buat ya. Kita set. Untuk username-nya kita sesuaikan untuk agar lebih mudah, kita sesuaikan untuk nama dari masing-masing PC-nya. PC 0. Password 1234. Jangan lupa di plus. Di sini sudah ada satu akun. Ini kan ada 4 komputer ya, berarti harus ada 4 akun. Kita tambah. Oh, sorry. Sekarang kita lanjut membuat akun berikutnya. Kita lanjut ke PC1. PC1 passwordnya, untuk passwordnya agar lebih memudahkan kita dalam mengingat, supaya nggak ribet gitu harus mengingat banyak angka. Jadi di sini saya membuat passwordnya disamakan saja, semua perangkat ini kita samakan saja 1, 2, 3, 4 ya, supaya lebih memudahkan kita. Oke, lanjut ke PC yang ketiga. Lanjut ke PC yang terakhir. Oke, di sini sudah ada 4 akun ya untuk masing-masing komputernya. Sekarang coba kita konfigurasikan. Kita login-kan akun tersebut, akun yang sudah tadi kita buat, ke masing-masing komputernya supaya bisa mengirim email dari komputer satu ke komputer yang lainnya. Kita masuk ke desktop, kita pilih email, your name. Untuk your name kita isi dari akun tersebut ya, PC0 cikarang.com, PC0 cikarang, sorry, PC0 cikarang.com. Untuk incoming mail server dan outgoing mail server kita menggunakan DNS yang sudah tadi kita buat, yaitu cikarang.com. Untuk username yang tadi saya buat yaitu PC0, passwordnya 1, 2, 3, 4. Save. Nah, sudah login ya. Sekarang kita login-kan untuk ketiga akun selanjutnya. Kita lanjut ke PC yang kedua. Oh, sorry. Yang kedua desktop, pilih email, PC1@cikarang.com. Oke, sudah login. Sisa 2 PC lagi. PC yang terakhir, PC itu
Sudah login. Oke, tadi kan kita sudah login kan untuk semua akun emailnya ke setiap komputernya. Sekarang kita coba tes dari komputer pertama ke komputer kedua ya, apakah emailnya terkirim atau tidak. Kita masuk ke email lagi, kita pilih compose, kita pilih tujuannya itu ke pc1@cikarang.com. Untuk subjeknya kita tulis saja tes, lalu untuk isinya kita tulis coba dulu. Kita send. Di sini keterangannya sih udah sukses ya, cuman harusnya di PC yang kedua ini udah terima emailnya, cuman kita coba lihat aja dulu di PC yang kedua ini ya. Kita pilih email, kita pilih receive. Nah, di sini udah terima email dari komputer yang pertama, berarti konfigurasi emailnya untuk LAN A sudah berhasil. Kita coba untuk replay ya. Apakah dari PC yang kedua bisa kirim email ke PC yang pertama? Kita balas sudah berhasil. Kita send. Keterangannya sudah sukses. Kita coba cek dari komputer yang pertama apakah sudah terima. Kita pilih email, kita pilih receive. Nah, di sini sudah terima ya bahwa balasan dari komputer yang kedua ke komputer yang pertama. Ini kan hanya dari satu. Ini baru LAN 1, LAN A, satu LAN, ya kan? Kita coba untuk mengirim email dari komputer kedua ke komputer yang ketiga, seberangnya dari LAN A ke LAN B. Kita coba dari komputer yang kedua ya. Kita pilih email, kita pilih compose. Tujuannya kita pilih pc2@cikarang.com. Tes subjeknya kita isikan saja untuk tes 2. Untuk pesannya kita tulis coba lagi. Kita kirim. Di sini keterangannya juga udah sukses ya. Harusnya komputer ketiga udah terima pesan dari komputer kedua. Kita coba cek aja dari komputer yang kedua. Biasanya kalau untuk beda LAN itu agak lebih lama ya, tapi kita cek aja. Kita save. Di sini belum ada. Bentar, agak lama prosesnya kalau dari beda LAN ya. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini udah terima ya email dari PC kedua ke PC yang ketiga. Kita coba balas lagi dari PC ketiga ke PC yang kedua. Kita balas sudah berhasil. Kita kirim. Keterangan sudah sukses. Kita coba cek dari PC yang kedua. Kita masuk ke email, kita pilih receive. Di sini sudah terima balasan dari komputer ketiga ya. Di sini tuh sudah berhasil. Ya, oke, berarti kita sudah bisa mengirimkan email dari masing-masing komputer ya. Nah, begitu caranya untuk membuat konfigurasi email menggunakan Cisco Packet Tracker. Demikian tutorial yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi pembelajaran teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya.